Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Pemirsa, 3.862 orang diamankan polisi pasca aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung anarkistis di sejumlah lokasi. Yang teridentifikasi itu yang pertama ada kelompok anarko, itu sebanyak 796 media. Ini ada di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jatim, PMJ, Sumut, dan Kalbar. Kemudian ada masyarakat umum, ada 601, yaitu di Sulsel 45, Sultra, dan PMJ. Ada pelajar sebanyak 1.548, ya. Itu ada di Sulawesi Selatan, di Polda Metro Jaya, di Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Ada mahasiswa sebanyak 443, yaitu di Sulawesi Selatan, Polda Metro Jaya, di Sultra, Sumut, Papua Barat, dan di Kalimantan Tengah. Juga ada buruh sebanyak 419, itu ada di PMJ, Polda Metro Jaya, dan Sumatera Utara. Kemudian ada pengangguran sebanyak 55 di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan di Sumut itu. Siapa saja sebenarnya anggota kelompok anarko? Berikut identifikasi anggota kelompok anarko menurut Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Dari kemarin yang kita tangkap dengan kepolisian, ada beberapa anggota dari anarko itu adalah kaum terpelajar, tetapi sangat sedikit sekali. Tetapi sisanya adalah dari yang putus sekolah. Saya tanyakan kemarin waktu terjadi penangkapan, dikumpulkan, tujuannya apa datang ke Jakarta, mereka hanya ikut demo, diinformasikan dari temannya, bahkan ada yang menggerakkan. Justru yang menggerakkannya itu tidak berangkat ke Jakarta, tertinggal di Pamanukan. Informasinya demikian. Terus saya tanyakan, dia punya uang nggak datang ke Jakarta? Tidak punya uang juga. Ya ada yang cuma 20.000, ada yang 10.000. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, pengamatan di lapangan, kita bisa melihat, saya melihat secara langsung, kalau mahasiswa, buruh, pasti dia menyampaikan untuk demonya demo aksi damai. Sehingga dengan aparat pun baik, kemudian menyampaikan di situ. Tapi yang lainnya dari kelompok-kelompok ini justru melemparkan batu dan sebagainya. Dan itu anak-anak kecil saya lihat itu. Masih usia-usia di atas 18 tahun lah seperti itu. Pemirsa, siapa sebetulnya dalang rusuh demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja? Saya akan membahasnya bersama dengan Kabag Pedum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan pengamat intelijen Ridwan Habib. Selamat malam Pak Ahmad, Mas Ridwan. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, saya akan ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, Polri mengamankan 3.862 orang yang terlibat kerusuhan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. 796 diantaranya adalah kelompok anarko. Dari mana kesimpulan itu didapat? Baik Mbak, perlu kami jelaskan tentang siapa pelaku itu. Saat ini pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan atau pendalaman penyelidikan terhadap siapa pelaku, dalang maupun otak pelaku tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengumpulkan bukti-bukti dari CCTV yang ada pada saat perusuhan melakukan aksi. Juga berdasarkan video yang beredar di masyarakat melalui medsos. Dan juga keterangan-keterangan yang sudah diambil dari orang-orang yang diamankan pihak Polri. Kemudian dari CCTV tersebut nampak juga mengamankan kendaraan-kendaraan yang mengangkut batu-batu yang sudah disiapkan sebelumnya, juga termasuk kendaraan yang mengangkut
logistik makanan yang di dropping itu semua sudah diidentifikasi oleh Polri. Tentang siapa itu, saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap beberapa yang sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan secara intensif. Oke, Pak Ahmad, dari mana polisi mengetahui bahwa 796 di antara 3.000 lebih orang ini teridentifikasi sebagai kelompok anarko? Apakah polisi satu persatu menanyakan kepada mereka, kamu berasal dari kelompok mana atau bagaimana, Pak? Perlu kami sampaikan bahwa angka 796 yang disebutkan tadi itu berasal dari beberapa lokasi. Di antaranya di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jatim, di daerah Jakarta sendiri, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Hasil interview atau wawancara terhadap pelaku perusuh yang diamankan, dia mengaku sebagai anggota anarko. Demikian, Mas Ridwan, mengapa nama kelompok ini anarko selalu muncul dalam beberapa kerusuhan terakhir yang terjadi di Jakarta? Tahun lalu kerusuhan yang terjadi di sekitar gedung Bawaslu, nama ini juga muncul. Siapa sebetulnya mereka, Mas Ridwan? Iya, kelompok anarko atau sering disebut dengan anarko sindikalis itu adalah satu organisasi yang mereka berada sebenarnya sejak tahun 2001, Mbak Silvia, di Indonesia, dan mereka ini tersebar dalam berbagai organ ya, atau yang mereka sebut dengan nama afinitas. Itu anggotanya sekitar 8 sampai 10 orang per afinitas, dan itu ada di setiap kota. Mereka berprinsip begini, teori anarko terutama yang mereka yakini adalah teori Bakunin mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu tercapai jika tidak ada negara. Jadi negara itu justru menghambat terjadinya kesejahteraan. Menurut kelompok anarko, kesejahteraan tercapai ketika masyarakat menjadi tanpa kelas. Semua setara, seimbang, dan kemudian sama-sama tanpa negara, hidup tanpa negara. Karena itu, kelompok-kelompok ini selalu berpedoman bahwa aksi langsung, sabotase, pemogokan massal, gerilya kota, pelemparan-pelemparan pada markas-markas aparat itu menjadi disahkan oleh mereka sebagai bentuk perjuangan. Karena mereka tidak mengakui entitas negara, mereka tidak akan mau berdialog. Dan ini mereka saat ini mencari kader di kampus-kampus, di kota-kota besar di seluruh Indonesia, terutama mencari mahasiswa-mahasiswa yang sudah bosan dengan gerakan-gerakan ekstra parlementer mahasiswa yang dalam tanda petik sebagian didikte oleh senior-senior mereka yang sekarang menjadi politisi di DPR. Jadi mereka mencari alternatif gerakan baru. Bertemulah mereka dengan kelompok yang disebut dengan anarko-sindikalis itu. Nah ini memang kalau kita lihat memang selama ini yang masuk di demonstrasi itu mereka ada di situ. Mas Ridwan, siapa motor dari atau ketua dari kelompok anarko ini dan pola rekrutmennya seperti apa bisa sampai masuk ke kampus-kampus? Mereka itu menciptakan organ secara sangat clandestin ya, tertutup dan rahasia. Sehingga memang sampai hari ini bahkan teman-teman dari kepolisian maupun intelijen pun belum mengetahui secara detail siapa saja leader-leader mereka di setiap kota. Ada jejaringnya sudah terbaca, orang-orangnya sudah ada, tetapi siapa leadernya itu mereka samarkan. Mereka beroperasi menggunakan media sosial, bahkan mereka juga menyebarkan materi-materi anarko dengan portal-portal website. Misalnya di website www.pustaka.anarkis.org. Nah, di situ ada buku-buku teori-teori anarko yang kemudian disebarkan. Misalnya teknik gerilya kota, mengadopsi bagaimana kelompok anarko Brazil di tahun 69 melakukan perubahan pemerintahan di Brazil. Seperti kita tahu, Presiden Brazil itu kan juga dulu aktivis anarko yang wanita ini.
Jadi mereka itu ini kemudian sebetulnya disebarkan termasuk dalam materinya kelompok apa, Mas Ridwan? Kelompok yang radikal kah, kelompok yang anti Pancasila kah, atau bagaimana mereka ini? Ini paham ideologi sendiri. Ini ideologi sendiri. Teori anarko-bakunin itu menjadi antitesis dari teori komunisme Marxis. Kalau Marx mengatakan kesejahteraan itu bisa dipimpin ketika buruh mengorganisir diri sebagai sebuah state, sebagai sebuah negara. Tapi anarki mengatakan tidak bisa, tidak boleh ada negara, semua harus setara, komunitas. Jadi kelompok-kelompok ini ideologi, Mbak Sylvia, bukan afiliasi politik, bukan kelompok ormas, tapi ini ideologi pemikiran. Nah, karena ini sangat menarik, maka adik-adik itu mudah sekali terpengaruh, kemudian belajar dan mengikuti mereka. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan kalau berdasarkan pengakuan mereka terhadap Polri, Pak Ahmad, apa sebetulnya motif mereka untuk terlibat dalam kerusuhan ataupun unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan dan pengamat intelijen Ridwan Habib. Pak Ahmad, saya ke Anda lagi. Pak Ahmad, betulkah motif utama dari kelompok anarko ini adalah sengaja memang untuk menciptakan kerusuhan karena mereka meyakini kesejahteraan itu baru bisa tercapai ketika tidak ada negara? Benarkah demikian? Jadi begini Mbak, dalam penyelidikan, interview yang kita lakukan sampai saat ini, sebagian besar dari anak-anak tersebut yang telah kita amankan, ini anak-anak ini ada dari kelompok anarko, juga dari pelajar, Pak. Jadi di luar kelompok anarko juga tidak sedikit pelajar yang diamankan. Ya. Kami sampaikan di Jakarta, pelajar yang diamankan itu jumlahnya 1.386. Namun dari pemeriksaan anak-anak ini yang juga termasuk kelompok anarko mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti sama sekali, tetapi dia diminta untuk melakukan kerusuhan. Tapi tidak mengerti apa isi materi daripada unjuk rasa atau demo tersebut. Jadi begini Mbak, dia ini datang dengan undangan untuk datang ke tempat unjuk rasa melalui media sosial. Jadi diundang untuk melakukan kerusuhan. Undangan tersebut melalui media sosial kelompok-kelompok mereka. Ada yang melalui medsos WA, ada kelompok Instagram, dan juga ada yang bukan kelompok anarko tapi simpatisan terhadap kelompok-kelompok anarko tersebut. Anak-anak ini pada umumnya anak-anak sekolah dan anak-anak putus sekolah yang umurnya masih belasan tahun. Tidak mengerti tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tidak mengerti Omnibus Law. Pokoknya dia tahu dia bergabung di lokasi unjuk rasa. Baik. Dan disinilah ditunggangi oleh kelompok anarko, Mbak. Oke, Pak Ahmad, mereka ini kan berarti dimobilisasi, ada yang menggerakkan, ada yang mendanai. Apakah kepolisian sudah mengantongi, Pak, siapa sebetulnya aktor utama pihak yang memobilisasi dan juga yang mendanai aksi ini? Mengarah tersebut, seperti kami katakan tadi, kami sudah mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang membawa mereka ke lokasi, termasuk kendaraan-kendaraan yang membawa batu-batuan, termasuk kendaraan yang membawa logistik makanan. Nanti dari situ kita bisa mengembangkannya, Mbak, ke penyelidikan lebih lanjut. Oke, Mas Ridwan, sudah eksis sejak tahun 2001, berlangsung sampai sekarang. Pasti ada pendananya, ada sponsornya yang bisa untuk mendatangkan anak-anak ini hingga ke Jakarta. Siapa sebetulnya sponsor atau orang utama yang menggerakkan mereka ini? Kelompok anarko-sindikalis itu bekerja berdasar komunalitas atau yang mereka sebut dengan kekerabatan sosial ya. Jadi Mbak Sylvia, mereka ini mencari sumber dana itu bisa dari macam-macam. Bisa donatur lepas, bisa bikin kaos, bisa crowdfunding sendiri, ngamen, dan sebagainya.
Tapi mungkin saja dalam situasi seperti sekarang, ketika ada isu yang sangat sensitif, ada kelompok-kelompok atau orang tertentu yang kemudian memanfaatkan jejaring ini, menunggangi mereka sebagai satu bagian yang memang terlatih untuk melakukan serangan. Mereka terlatih membakar, mereka pintar bikin molotov, mereka pandai menciptakan kerusuhan. Maka orang-orang tertentu itulah yang kemudian memakai mereka, menunggangi lah bahasa sederhananya. Nah ini PR besar saya kira bagi aparat kepolisian, apalagi Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto kan sudah menyebutkan, kami tahu yang mendanai gitu. Nah ini kan wibawa pemerintah kan harus dijaga ya. Jangan kemudian hanya bilang tahu tapi kemudian tidak diungkap. Jadi masyarakat menunggu, diungkap saja kalau ada bukti-buktinya. Kita tunggu pengungkapannya. Terakhir saya ingin tanya ke Mas Ridwan, mohon singkat potensi ancaman dari kelompok anarko ini ke depannya seperti apa? Kalau mereka memiliki ideologi yang seperti itu, apakah mereka akan berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan? Sangat, Mbak, sangat. Jadi bahasa sederhananya inilah bentuk lain dari komunisme gaya baru yang sering ditakut-takuti orang itu. Tetapi mereka bekerja secara clandestin, mencari anak-anak muda, putus sekolah, pengangguran, dan mereka sangat ulet dalam mengkader. Mereka untuk merekrut satu orang bisa mereka turun berminggu-minggu sampai orang itu mau menjadi kader mereka. Jadi harus diantisipasi, harus diwaspadai. Insentif apa sih Mas Ridwan yang dijanjikan kepada mereka? Ini soal ideologi, Mbak Silvia. Jadi ini blow of mind. Jadi ini keterampilan mereka kemudian memainkan narasi itu. Bukan iming-iming sederhana sekedar uang atau yang lain. Oke, kita tunggu pengungkapan yang lebih jelas oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pengamat Intelijen Ridwan Habib dan juga Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Talk.